Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Immanuel Parasian Lumban Tobing dengan NIM 11S24035. Saya dari kelas 12 IF2, Prodi Informatika Angkatan 24 di Institut Teknologi Del. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan atau video presentasi mengenai praktikum yang kelima pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau PBO dengan judul praktikum atau topik praktikum kali ini adalah aplikasi to-do list versi yang kedua atau V2. Nah, jadi untuk modulnya sudah diberikan di CIS. Nah, jadi ini ada keterangannya sudah ada pada modul. Jadi di sini kita menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Nah, jadi untuk tugas kali ini eh, kita akan membuat aplikasi to-do list dengan menerapkan prinsip clean arsitektur. Nah, jadi untuk keterangannya seperti ini. Jadi saya diarahkan untuk membuat workspace VS Code saya seperti ini. Nah, jadi ini sudah saya terapkan. Ada uh, package di sini. Nah, jadi sudah diberikan juga um, mentahan code atau source code untuk tiap-tiap ini ya, tiap-tiap file di sini. Nah, jadi di sini ada beberapa arahan. Yang pertama itu membuat kelas diagram, kemudian melengkapi fitur yang ada pada kode yang diberikan tadi yang di bagian B. Nah, di sini jadi akan dimodifikasi sehingga fitur-fitur berikut yaitu fitur mengubah data, mencari data dan mengurutkan data dapat bekerja dengan baik nanti. Nah, jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai kelas diagramnya. Oke, jadi di sini saya sudah membuat kelas diagramnya di aplikasi Visual Paradigm. Nah, jadi untuk visual ini, untuk kelas diagramnya seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan per kelas ya. Nah, saya akan mulai dari kelas yang to do. Nah, jadi kelas to do ini berfungsi untuk menyimpan data to do atau dia satu item tugas. Jadi si kelas to do ini mempunyai atribut yaitu ID bertipe integer, kemudian title bertipe string, terus ada finished bertipe boolean. Jadi ini nanti untuk status selesai atau belumnya. Kemudian di sini ada uh, static total bertipe integer. Jadi ini untuk penghitung jumlah to do. Nah, kemudian untuk kelas to do ini dia mempunyai metode. Jadi ada konstruktor untuk membuat to do baru di sini. Kemudian ada getter dan setter untuk si ID, untuk si title, dan untuk si finished di sini. Dan kemudian yang terakhir ada toString di sini untuk menampilkan info to do dengan format yang rapi. Jadi hubungan si to do ini apa sih? Nah, jadi dia digunakan oleh si to do repository IMPL di sini. Nah, jadi si to do ini digunakan oleh si to do repository IMPL sebagai tipe data yang disimpan di array gitu. Nah, kemudian kita ke kelas yang selanjutnya yaitu kelas repository, di mana repository ini dia ada dua, to do repository IMPL. Nah, yang saya jelaskan pertama itu yang interface-nya. Nah, jadi em, si kelas ini atau di repository interface ini dia mendefinisikan kontrak operasi dasar terhadap to do. Jadi ada repo get all to do di sini untuk mengambil semua to do, kemudian di sini add to do untuk menambah to do, kemudian remove to do untuk menghapus to do berdasarkan ID si to do tersebut. Nah,
Kemudian ada hmm, to do repository MPL. Nah, jadi ini digunakan untuk menyimpan to do dalam array. Nah, dalam array dan di sini ada implementasi metodenya. Jadi implementasi metodenya itu menambah to do, menghapus to do, terus di sini ambil semua to do. Jadi ada juga metode tambahan seperti is full dan resize is full. Ah, resize if full. Jadi untuk mengatur ukuran array-nya. Jadi hubungan si to-do repository MPL ini adalah untuk mengimplementasikan to-do repository yang di sini gitu. Nah, jadi kemudian ada di sini kalau dilihat ada um, service ya. Jadi ada to-do service dan to-do service MPL. Jadi yang pertama di sini ada to-do service yang interface. Jadi ini untuk mendefinisikan kontrak logikanya. Jadi di sini ada service show, add, dan remove. Itu untuk menampilkan daftar to do, kemudian untuk menambahkan to do dan menghapus to do. Kemudian untuk to do, nah untuk to do si ini, si to do service MPL, jadi dia mempunyai atribut to do repository. Nah, jadi kemudian implementasi metodenya seperti apa? Jadi dia memanggil si eh, repository. Nah, jadi dia memanggil si repository untuk mengambil atau menambah atau menghapus to-do-nya. Jadi dia mengatur logika tambahan. Jadi hubungannya apa? Dia mau di si to-do service ini, MPL ini, dia mengimplementasikan si to-do service di sini. To-do service di sini. Nah, gitu. Kemudian di sini ada view to do view di sini. Jadi atributnya ada to do service dan metodenya ada view show to do di sini untuk menampilkan menu utama, add di sini untuk menambah, kemudian remove untuk menghapus, ada update di sini untuk menu ubah to do-nya, kemudian search di sini mencari menu to do, menu menu cari ya. Kemudian ada view sort di sini untuk menu mengurutkan to do-nya. Lalu hubungannya apa? Nah, jadi hubungan dari si to do view ini dia bergantung pada si to do service di sini supaya bisa memanggil logikanya nanti. Nah, dan dia juga si to do view ini menggunakan input util untuk membaca input dari user. Nah, kemudian di sini ada input util di sini. Nah, input util di sini dia mempunyai atribut static scanner. Nah, scanner ini hanya ada satu scanner untuk input. Kemudian untuk metodenya dia mempunyai input string info untuk di sini meminta input dengan print out. Kemudian input line untuk meminta input dengan print. Jadi hubungannya dia dipakai oleh si to the view. Si input ini dipakai oleh si to the view untuk meminta input dari user gitu. Jadi kurang lebih begitu penjelasan tentang si kelas diagram aplikasi to-do list V2 atau versi yang kedua ini. Jadi bagaimana ya saya mengimplementasikan si kelas diagram ini yang sudah saya buat ini ke dalam code-nya. Nah, jadi selanjutnya kita akan saya akan menjelaskan mengenai code yang saya bangun untuk sebagai pengimplementasian dari si kelas diagram ini. Oke, baiklah, kita masuk ke code yang pertama. Jadi untuk sesuai dengan instruksi yang sebelumnya, saya membuat struktur code-nya dengan clean. Jadi di sini ya. Jadi kita akan menggunakan clean arsitektur di sini, seperti ini. Oke, jadi uh, karena saya sudah menyesuaikan, jadi ada beberapa package di sini seperti entity, repository, service, util, dan view. Oke, jadi mari
di sini saya akan menjelaskan mulai dari si todo.java-nya. Jadi dia mempunyai package. Jadi package-nya itu entity. Jadi si kelas todo ini dia berada di dalam package si entity. Artinya file ini disimpan di folder entity gitu. Jadi dia disimpan di folder entity dan bisa dipanggil oleh kelas lain yang mengimport package tersebut gitu. Kemudian ada di sini deklarasi kelasnya, ini kelas todo untuk mendefinisikan sebuah kelas yang bernama todo. Kemudian di sini ada public static integer total sama dengan 0. Ini merupakan artinya variabel statik untuk menghitung jumlah objek todo yang dibuat. Nah, karena dia statik, nilainya dibagi bersama semua objek, bukan hanya satu objek saja, gitu. Kemudian di sini ada atribut. Jadi sini ada ID. ID ini nomor unik untuk setiap todo. Kemudian title ini adalah isi atau judul todonya. Kemudian finish ini adalah status todo. Jadi kalau misal ini kan pakai tipe boolean nih, true false. Nah, jadi kalau dia true artinya selesai, kalau dia false artinya belum selesai. Jadi atribut ini dibuat private. Nah, di sini ada private. Dibuat private, jadi artinya dia hanya bisa diakses lewat getter dan setter. Oke, jadi kemudian di sini ada konstruktornya. Nah, konstruktor di sini ada public to do string title set ID. Nah, jadi konstruktor ini dipanggil saat membuat objek baru to do. Nah, set ID di sini ini secara otomatis diberikan nomor ID nanti. Kemudian this.title sama dengan title ini mengisi judul sesuai input. Kemudian untuk finish ini false secara default. Status to do berarti belum selesai. Kemudian di sini ada metode set ID. Jadi metode ini private. Dia private hanya bisa dipanggil di dalam kelas ini doang gitu. Jadi total plus plus di sini artinya setiap kali objek baru dibuat, nilai total bertambah. Kemudian ID sama dengan total, di sini memberikan nilai ID sesuai urutan pembuatan objek. Nah, kemudian di sini ada getter dan setter. Nah, get ID, get title, set title. Nah, jadi getter ini digunakan untuk mengambil nilai. Nah, mengambil nilai seperti get ID di sini kan untuk mengambil ID, title, finish. Nah, kemudian untuk setter, setter di sini set title, set ID. Nah, setter ini digunakan untuk mengubah nilai. Nah, jadi yang diubah ini di sini title dan ID gitu. Nah, set finish juga di sini. Oh, nah, kemudian di sini ada metode toString. Nah, jadi ada metode toString. Jadi uh, add override ini untuk menimpa metode bawaan dari si objek. Nah, jadi fungsi yang ini semua, fungsi ini membuat objek bisa ditampilkan dalam bentuk teks. Jadi nanti format outputnya itu adalah ID, kemudian ada pipe di sini atau garis, kemudian ada title dan ada statusnya gitu. Oke, jadi itu penjelasan untuk si to-do-nya. Kemudian kita masuk ke package yang repository, kita yang masuk ke to-do repository.java. Jadi di sini ada package yaitu repository. Jadi kelas atau interface ini, jadi kelas atau interface ini disimpan di folder repository. Jadi ini digunakan untuk memisahkan lapisan penyimpanan data, yaitu repository layer dan entity atau modelnya. Kemudian di sini ada import entity to do. Jadi artinya ini adalah bahwa si repository ini, interface ini mengimpor kelas to do dari package si entity. Jadi dia mengambil kelas to do dari si package entity ya. Nah, artinya si interface ini nantinya akan bekerja dengan objek to do gitu. Kemudian di sini ada deklarasi interface. Nah, jadi interface itu adalah seperti kontrak atau blueprint. Jadi tidak ada implementasi langsung, hanya deklarasi metodenya aja. Jadi kelas lain yang
Jadi kelas lainlah yang mengimplement interface ini dan harus menyediakan isi metodenya. Oke, jadi si to-do repository ini hanya mendefinisikan apa saja yang bisa dilakukan, bukan bagaimana caranya, gitu. Jadi jadi di sini ada metode di dalam interface. Jadi dia mengambil semua to-do di sini, forget all to-do. Nah, kemudian di sini ada menambahkan to-do, kemudian ada menghapus to-do. Kemudian dia juga mengupdate to-do-nya di sini. Nah, mengupdate to-do. Jadi dia mengubah judul new title di sini. Nah, dan status finish task berdasarkan ID to-do-nya. Kemudian di sini ada search to-do, mencari to-do atau ini sebagai fitur tambahan ya. Nah, jadi ini untuk mencari to-do berdasarkan kata kunci atau keyword. Nah, berdasarkan keyword yang ada di judul. Kemudian di sini mengurutkan to-do sebagai fitur tambahan, di mana ya ini untuk mengurutkan daftar to-do-nya. Jadi di sini ada ascending. Jadi dia bernilai true, ascending itu true. Berarti dia dari kecil ke besar. Misalnya A sampai Z, kemudian 1 sampai 9. Tapi kalau dia bernilai false nanti, maka dia descending atau Z kebalikannya. Berarti dari Z sampai A dan 9 sampai 1. Nah, void di sini ini artinya hanya mengubah urutan tapi tidak mengembalikan data langsung. Jadi tujuan si interface ini adalah memberikan kontrak standar untuk semua repository yang mengelola to-do gitu. Oke, kemudian di sini kita masuk ke to-do repository MPL. Nah, jadi kita sudah masuklah ke implementation ya, MPL implementation dari interface. Jadi ini adalah implementasi dari si interface yang di atas tadi, yang barusan. Nah, jadi akan kita bahas. Jadi di sini ada em, package ya, package repository. Jadi kelas ini ada di package repository dan dia mengimport to-do dari package entity di sini karena repository bekerja dengan objek to-do. Oke, kemudian arrays dan comparator. Arrays dan comparator ini dipakai untuk sorting atau pengurutan nantinya. Oke, kemudian ada deklarasi kelas di sini, to do repository MPL. Jadi ini adalah implementasi konkret dari si interface to do repository. Oke. Kemudian di sini ada data. Data ini array dengan kapasitas awalnya 10 digunakan untuk menyimpan objek to do. Kemudian ada di sini implementasi method dari interface eh, dari interface-nya tadi. Nah, jadi ada di sini ambil semua to do, kemudian di sini ada menambah to do. Nah, kemudian, nah ini kan ada resize if full. Jadi resize is full ini memperbesar array jika misalnya penuh gitu. Kemudian menambahkan new to do di sini ke slot pertama yang masih kosong atau null. Tuh. Kemudian di sini ada menghapus to do, remove ya. Di sini menghapus to do. Jadi kemudian em, di sini ada penjelasan bahwa jika misalnya ketemu, nah jika di ini ya di remove ini, nah, kalau ketemu dia hapus dengan cara menggeser elemen setelahnya ke kiri. Nah ke kiri kan, geser ke kiri di sini. Kemudian elemen terakhir di set, elemen terakhirnya di set ke null, di set ke null supaya tidak ada duplikasi. Kemudian return true di sini, return true kalau berhasil dan return false kalau ID tidak ditemukan. Kemudian di sini ada update, update to do. Nah, dia jadi sistemnya akan mencari to do berdasarkan ID-nya nanti. Kalau misalnya ketemu, ubah judul dan statusnya. Nah, kalau return true berarti itu sukses. Kalau false berarti ID-nya tidak ditemukan atau tidak ada. Kemudian di sini ada search to do, cari untuk mencari. Kemudian
Di sini ada untuk mengurutkan to-do-nya. Mengurutkan to-do di sini. Nah, repo sort to-do. Nah, jadi ini mengurutkan data dengan array sort. Nah, jadi dia menggunakan array sort dan comparator di sini. Nah, jadi program bagian ini akan mengabaikan elemen null atau dia istilahnya ditempatkan di akhir. Nah, order by bisa melalui ID, title, dan finish di sini. Kemudian ascending di sini digunakan untuk menentukan urutan naik jika true atau turun jika false. Kemudian di sini ada metode bantuan, nah, atau helper methods di sini. Jadi yang pertama is full, mengecek apakah array penuh. Nah, jadi dia akan mengembalikan nilai true kalau semua slot sudah terisi atau tidak ada null gitu. Kemudian di sini ada memperbesar ukuran array kalau penuh, yaitu resize if full. Jadi jika array datanya penuh, maka buat array baru dengan ukurannya 2 kali lipat di sini. Makanya di sini data length bintang 2 artinya dia dikali 2. Kemudian kita akan program ini akan mengcopy semua isi lama ke array baru. Jadi ini caranya mirip dengan array list di Java ya. Nah, gitu. Kemudian kita masuk ke package and service di sini. Nah, yang pertama kita akan ke interface-nya dulu, to do service. Nah, jadi seperti biasa si kelas jadi si interface ini berada di package service. Nah, kemudian ada deklarasi interface-nya di sini. Nah, interface itu artinya hanya mendefinisikan kontrak atau istilahnya apa sih yang bisa dilakukan oleh program nantinya gitu. Kemudian di sini ada beberapa metode yang digunakan dalam interface ini. Misalnya di sini ada menampilkan semua to do, service show to do. Jadi ini menampilkan daftar seluruh to do yang ada. Kemudian ada tambah to do di sini untuk membuat to do baru dengan judul title yang bertipe string. Kemudian di sini ada hapus to do, menghapus to do-nya itu berdasarkan ID ya. Nah, kemudian di sini ada update to do sebagai fitur tambahan yang ya fitur tambahan sesuai dengan arahan yang ada di modul tadi ya, keterangan tugasnya. Nah, jadi ini mengubah to do berdasarkan ID, kemudian di sini search to do berdasarkan keyword, kemudian sort to do, nah, order by ya itu ID, title, finish, kemudian di sini ada ascending. Nah, ascending ini untuk dia kan boolean nih, berarti true kalau dia ascending yaitu urutannya A sampai Z 1 sampai 9. Kalau misalnya false dia berarti descending. Atau kebalikannya Z sampai A dan 9 sampai 1 gitu. Jadi tujuannya ini adalah untuk memberikan lapisan logika uh, dan dengan adanya pemisahan ini jadi kodenya jadi lebih rapi gitu. Oke. Kemudian kita masuk ke implementasinya di sini. Ya, jadi ini adalah implementasinya. Oke, jadi di sini ada package seperti biasa, ada service. Jadi kelas ini ada di dalam package service dan menggunakan kelas to do dari package entity dan menggunakan interface to do repository dari package repository. Dan di sini ada deklarasi kelas dan dependency. Jadi ada dependensi, dependensi di sini. Nah, jadi to-do service MPL ini mengimplementasikan si interface to-do service di sini. Nah, kemudian ada atribut to-do repository di sini ya, dan ini dependensi untuk menyimpan dan mengelola data to-do-nya. Kemudian di sini ada implementasi metode. Yang pertama itu adalah service show to do atau menampilkan semua to do. Jadi program bagian ini, nah, ini akan mengambil semua to do dari si repository
repo get all to do. Nah, jadi dia akan cetak daftar ke konsol. Kalau misalnya datanya Kalau misalnya datanya tidak ada, maka akan menampilkan pesan data to do belum tersedia gitu. Kemudian di sini ada implementasi metode yang selanjutnya. Implementasi metode yang selanjutnya itu ada di sini menambah to do, ya, service add to do. Jadi dia akan membuat objek baru nih, objek buat objek to do yang baru dengan menggunakan title atau judul. Kemudian disimpan ke repository lewat repo add to do di sini. Kemudian status default dari to do adalah belum selesai karena diatur di konstruktor to do-nya. Kemudian di sini ada implementasi metodenya, kemudian ada service remove to do. Ini untuk menghapus to do. Jadi dia akan memanggil si repo remove to do untuk menghapus datanya. Jadi kalau misalnya gagal nanti, dia akan menampilkan pesan gagal menghapus to do dengan ID. Gitu. Kemudian di sini ada implementasi metode yang selanjutnya yaitu uh, service update to do. Nah, service update to do. Jadi ini adalah bagian untuk memperbarui to do. Jadi dia akan mengupdate judul dan status to do berdasarkan ID-nya. Nah, jika gagal, maka dia akan menampilkan atau ID tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan error yaitu gagal memperbarui to do dengan ID. Kemudian implementasi metode yang selanjutnya itu adalah search to do atau mencari to do. Jadi di sini mencari to do-nya itu berdasarkan kata kunci atau keyword di sini dan atau repo search to do. Nah, jadi dia menggunakan keyword di sini. Kalau hasilnya ada, maka dia akan menampilkan ke konsol. Tapi kalau misalnya kosong, dia akan menampilkan pesan atau pesan error yaitu data to do tidak ditemukan. Kemudian implement metode yang terakhir yaitu adalah mengurutkan to do atau sort to do di sini. Jadi bagian ini akan memanggil repository untuk mengurutkan data atau di sini repo sort to do. Jadi service tadi tidak langsung memanggil eh, tidak langsung mencetak hasil. Jadi dia hanya memanggil fungsi sortnya tadi di sini. Jadi apa sih peran si to do service MPL ini? Jadi ini adalah implementasi ya. Jadi dia akan menghubungkan dengan si repositorinya gitu. Oke, selanjutnya kemudian kita akan menjelaskan mengenai input util di sini. Jadi input util ini adalah kelas helper atau utility yang tujuannya adalah mempermudah kita untuk membaca input dari user melalui keyboard. Jadi kita tidak perlu membuat scanner berulang-ulang di banyak file. Jadi kita memakai input util ini gitu. Oke, jadi di sini ada package util di mana ini artinya kelas si input util ini berada di package util atau berada di folder yang bernama util. Oke, kemudian ada di sini private static scanner, new scanner system in. Jadi ini membuat satu objek scanner untuk membaca dari keyboard. Nah, statik di sini hanya ada satu scanner bersama untuk semua metode di input util. Nah, kemudian di sini ada bagian yang ini. Nah, public static string input string info. Nah, jadi ini adalah parameter info yang merupakan teks petunjuk yang akan ditampilkan ke user. Jadi di sini ada sistem out print. Nah, jadi ini untuk menampilkan teks dan pindah baris. Kemudian di sini scanner next line ini membaca input string dari user. Jadi hasil input dikembalikan ke return di sini ke pemanggil method. Kemudian di sini ada public static string input inline. Nah, jadi ini hampir sama dengan input, tapi dia pakai sistem out print di sini. Nah,
pindah baris, tanpa pindah baris gitu. Jadi ini cocok dipakai kalau kita ingin kursor tetap di sebuah text prompt. Oke, kemudian kita masuk ke view. Di sini ada to do view. Jadi fungsi umum dari si to do view ini adalah ini merupakan lapisan antar muka atau UI layer dari aplikasi to-do list berbasis konsol. Jadi tugasnya ini adalah tugas si to-do view ini nantinya adalah untuk menampilkan menu ke user seperti menerima input lalu memanggil service agar fitur lainnya bisa dijalankan gitu. Jadi penjelasannya sederhananya seperti ini. Nah, jadi dia package view yang artinya kelas 2D view ini berada di package view atau folder view. Kemudian di sini ada import service to do service dan util input util yang artinya to do service ini to do service di sini digunakan untuk mengakses logika, kemudian input util di sini dipakai untuk membaca input user dengan cara yang lebih sederhana. Kemudian di sini ada private to do service yang artinya ini dependensi ke service layer. Jadi view tidak langsung mengakses si repository, melainkan dia melewati si service gitu. Dia nggak langsung ke repositorinya. Nah, kemudian di sini ada public void show to do. Nah, di mana ini adalah metode utama untuk menampilkan menu utama to do list. Jadi dia meminta jadi dia akan menampilkan daftar to do dengan to do service, service show to do. Jadi program akan menampilkan menu pilihan seperti tambah, ubah, cari, urutkan, hapus atau keluar. Jadi program juga akan meminta menu pilihan, meminta eh, user memasukkan pilihannya. Jadi kalau misalnya dia menekan satu, berarti dia eh, add to do. Kalau dua dia update, kalau tiga search, kalau empat sort, kalau lima dia remove, dan kalau user memilih X berarti dia stop. Gitu. Jadi kemudian di sini view add to do. Nah, jadi di sini ada public void view add to do, di mana ini untuk menambahkan to do baru. Jadi program akan meminta user mengisi judul to do. Kalau user mengetik X berarti batal. Kalau tidak maka dia akan mengirim judul ke to do service. Nah di sini ada to do service, service add to do title. Nah di sini title. Kemudian di sini ada selanjutnya ada public void remove to do. Jadi ini kegunaannya adalah untuk menghapus to do. Jadi program akan meminta user memasukkan ID to do-nya, Kemudian kalau misalnya user menekan tombol X, menekan X berarti itu artinya batal. Kalau misalnya tidak, maka konversi ke integer dan kirim ke si to do service, service remove to do. Kemudian di sini ada update. Nih, jadi update ini adalah untuk memperbarui to do. Jadi dia akan meminta user memasukkan ID to do. Kalau misalnya X dia batal, em, lalu meminta judul baru. Kalau dia tekan X lalu batal, kemudian dia akan meminta menampilkan status selesai Y atau N. Nah, kemudian kirim data baru ke si to do service, service update. Di sini update to do. Kemudian di sini ada search untuk mencari to do berdasarkan kata kunci, berdasarkan keyword. Jadi kalau misalnya keywordnya X berarti batal. Tapi kalau tidak, dia akan mengirim ke si to do service, service search to do di sini.
Kemudian di sini ada public void view sort. Jadi di sini adalah untuk mengurutkan to-do-nya. Lalu prosesnya gimana? Jadi program ini akan meminta user memilih field pengurutan ID, title, atau finish. Kalau misalnya X dia berarti batal. Lalu meminta user pilih ascending atau descending. Nah, atau itu formatnya Y atau N. Gitu. Yes or no. Gitu. Kemudian mengirim ke to-do service, service to-do. Nah, di sini service sort to-do. Jadi si to-do view ini adalah penghubung antara user dan service layer. Nah, gitu. Jadi semua interaksi dari si user seperti tambah, hapus, ubah, cari, dan urutkan itu dilakukan lewat metode yang ada di sini gitu. Jadi to-do view ini tidak mengolah data secara langsung, melainkan memanggil service agar lebih terstruktur gitu. Kemudian yang terakhir masuklah kita ke app.java yang merupakan pintu masuk utama si programnya. Jadi update Java ini adalah kelas utama atau entry point dari aplikasi to-do list V2 ini. Jadi dari yang si update Java ini, kita membuat objek-objek penting seperti repository, service, view, lalu menjalankan aplikasi to-do dengan memanggil menu utama. Jadi di sini si update Java mengimpor interface dan implementasi dari si service, dari repository dan service serta kelas dan view. Nah, kemudian di sini mendefinisikan kelas app, di mana kelas utamanya itu kelas utama aplikasi. Kemudian di sini ada public static void main string. Jadi ini adalah metode main. Metode main di sini, metode main ini adalah entry point program Java-nya gitu. Saat kita jalankan aplikasi, bagian inilah yang dieksekusi pertama kali gitu. Kemudian kita membuat objek repository di sini ada to-do repository jadi dan to-do repository MPL. Jadi to-do repository ini adalah interface, sedangkan di sini ada to-do repository AMPL adalah implementasi nyata. Jadi dengan menggunakan interface sebagai tipe atau to-do repository-nya, maka kita bisa lebih fleksibel kalau nanti mau ganti implementasinya gitu. Kemudian di sini membuat objek service. Nah, jadi ada to-do service AMPL. Jadi to-do service ini membutuhkan repository. Jadi to-do service AMPL membutuhkan si repository untuk bekerja gitu. Kemudian di sini ada membuat objek view di sini. Jadi to-do view membutuhkan service membutuhkan service di sini agar bisa memanggil fitur aplikasi. Jadi service diberikan lewat konstruktor. Jadi user dapat memilih menu, misalnya tambah to do kan. Jadi to do view to do view di sini akan memanggil metode yang ada di service gitu. Jadi kemudian di sini menjalankan aplikasi lewat to do view show to do. Jadi ini memanggil menu utama to do list. Jadi dari sinilah si user bisa berinteraksi dengan aplikasi seperti ingin menambah, mengubah, cari, hapus, urutkan atau keluar. Jadi eh, si update Java ini berfungsi sebagai penghubung semua layer yang ada di sini. Jadi eh, si repository di sini ini menyimpan data to do. Kemudian service di sini untuk mengatur logika dengan bantuan si repository. Kemudian view di sini menampilkan menu, menerima input user, lalu memanggil si service. Kemudian app di sinilah menyatukan semuanya, lalu memanggil view show to do sebagai pintu masuk aplikasi. Jadi kurang lebih begitulah penjelasannya mengenai eh, struktur file atau penjelasan dari tiap file yang ada di aplikasi To-Do List V2 ini. Jadi untuk membuktikan apakah program ini sudah berjalan dengan baik dan benar, mari kita lakukan compile dan run. Oke, jadi kita masuk ke Delcom. Nah, jadi di sini
Ada comment setupnya. Kalau sudah berhasil di-compile, mari kita run. Nah, kemudian kita di sini masukkan inputnya. Kita ambil contoh dari modul ya. Nah, jadi outputnya sudah sesuai. Nah, sesuai dengan expect output. Jadi, karena kode program ini sudah saya uji, sudah dilakukan pengujian melalui Delcom grading dan sudah memperoleh nilai di sini. Jadi, dan di sini juga ada hasilnya, expect output dengan actual outputnya sesuai dan memperoleh nilai di sini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kode program yang saya buat ini sudah berjalan dengan baik dan benar, dibuktikan dengan hasil nilai yang sudah dites di Dalcom Grading. Jadi, kurang lebih begitu penjelasan tentang praktikum yang kelima, yaitu aplikasi To-Do List V2 yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton supaya lebih mengetahui um, konsep uh, dalam pemrograman Java atau pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, salam sejahtera.